Oke, perkenalkan, nama saya Asep Subhan. Saya berasal dari Ciamis, menulis cerpen, puisi, novel, dan juga terutama esai-esai kritik sastra. Saya ke Jambi ini sebagai salah satu dari 16 peserta MTN Manajemen Talenta Nasional tahun ini setelah mengikuti WRF Ubud Writer and Readers Festival, dan kita kesini untuk satelit program WRF bersama Yayasan Pusat Kebudayaan Jambi. Bagi seorang penulis, kebiasaan membaca itu sangat penting dan sangat mendukung kualitas tulisan-tulisan yang dia hasilkan, baik itu puisi, prosa ataupun esai kritik sastra. Pengalaman saya sendiri, saya bisa menjadi penulis karena besar di lingkungan pembaca, baik kakak saya, dia cerpenis, ataupun bapak saya yang juga pembaca koran. Jadi saya bisa numpang baca di koran dan buku-buku yang mereka berdua baca. Jadi untuk guru-guru di seluruh Indonesia, saya pikir sangat penting untuk menumbuhkan spirit untuk membaca, baik di kalangan para siswa dan siswi, juga di kalangan guru-gurunya sendiri. Untuk bahan bacaan, kalau sekarang ada sangat banyak sehingga kita bisa mengakses baik buku-buku dalam bentuk digital ataupun buku-buku cetak. Beda dengan zaman saya dulu, kami hanya bisa mengakses buku-buku cetak atau surat-surat kabar dalam bentuk yang belum dalam bentuk digital. Terus bagaimana cara untuk menumbuhkan kebiasaan membaca? Pertama, jelas lingkungan itu sangat mendukung. Jadi ketika misalnya di lingkungan sekolah, baik guru-guru ataupun beberapa siswa itu sudah memulai menunjukkan kebiasaan membaca, membentuk tradisi membaca, maka pihak-pihak yang lain, baik siswa-siswi ataupun guru-guru yang lain, nantinya akan ketularan membaca juga. Nah, dari situ kemudian tradisi membaca itu akan terbangun. Dengan sendirinya, biasanya kalau kita sudah banyak membaca, kita akan terdorong untuk mengeluarkan apa-apa yang sudah pernah kita baca. Dari situlah kemudian tradisi untuk menulis akan bermula. Nah, artinya antara menulis dengan membaca itu memang kaitannya sangat erat. Kita hanya bisa melahirkan para penulis-penulis baru, para penulis-penulis muda, kalau tradisi membaca kita pun sudah bagus. Nah, di zaman sekarang ini untuk mendapatkan bahan bacaan itu kan sangat mudah. Jadi kita bisa dengan membeli buku-buku cetak yang juga dipermudah karena kita bisa membeli daring, tidak harus selalu berkunjung ke toko buku. Jadi kita tinggal nunggu di rumah dan buku akan sampai ke tangan kita. Selain itu, kita juga sekarang sudah punya sangat banyak bahan bacaan digital, baik berupa buku ataupun tulisan-tulisan di situs-situs yang kredibel yang bisa kita akses kapan saja. Sementara kalau buku-buku digital, selain kita bisa membeli di beberapa portal dengan harga yang relatif lebih murah daripada kalau kita beli buku cetak di Gramedia Digital misalnya, ataupun kalau ingin gratis dengan koleksi yang juga sangat banyak, dengan koleksi judul yang bisa kita pilih tergantung kesukaan kita. Misalnya di Ipusnas, itu kita bisa meminjam gratis dengan cara yang sangat mudah. Kita hanya tinggal
membuat akun dan kemudian kita bisa meminjam buku-buku yang tersedia di sana. Dan bukan hanya buku-buku non-fiksi, tetapi ada sangat banyak juga buku-buku sastra yang sudah masuk ke Ipusnas yang bisa kita pinjam untuk durasi waktu tertentu. Tetapi yang harus dicatat, untuk buku-buku sastra yang relatif laris, kita mungkin harus antri di sana, tetapi ya namanya juga gratis ya. Dan antriannya biasanya nggak terlalu lama. Jadi yang penting kita sudah mencantumkan diri kita sebagai status pengantri, nanti akan tiba giliran kita bisa mengakses buku-buku tersebut. Kalau misalnya kita tidak sabaran, ingin cepat-cepat baca buku yang dalam proses antrian di Ipusnas, otomatis pilihan yang lebih baik adalah kita membeli versi buku elektroniknya yang juga bisa dilakukan di beberapa portal online. Selain satu yang sudah saya sebutkan tadi, bisa juga misalnya di Google Book atau Playbook ya, itu bisa juga. Artinya sekarang akan sangat aneh dan tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa kita tidak bisa mengakses buku untuk kita baca, karena akses terhadap buku, terhadap bahan bacaan sekarang sudah sangat terbuka dan sudah sangat mudah, bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Saya menulis banyak jenis tulisan. Pertama-tama tulisan yang saya tulis itu adalah cerpen. Kedua, baru saya nulis novel. Kemudian saya nulis puisi, dan terakhir saya nulis kritik sastra. Nulis kritik sastra sebenarnya terdorong juga karena latar belakang kuliah saya sastra Inggris, dan kami memang disiapkan untuk menjadi seorang kritikus, meskipun latar belakang karya-karya yang kami bahas tentu saja karya-karya yang termasuk sastra Inggris. Nah, sekarang ini yang memang sedang saya benar-benar geluti itu adalah kritik sastra. Sebagian tulisan kritik sastra saya, esai-esai, itu saya unggah di website saya sendiri, capsubhankm.com. Sebagian yang lain tayang di beberapa media, dan saya juga sempat ikut kritik sastra DKJ dan juga kritik sastra Taufik Ismail. Dua-duanya juara 2, dan suatu saat nanti akan terbit dalam bentuk buku. Kenapa saya kemudian memilih lebih fokus ke dalam kritik sastra, padahal misalnya saya lebih dulu menerbitkan dan mempublikasikan cerpen, kemudian novel, dan juga buku puisi, karena saya pikir sastra kita ini berkembang sangat pesat. Semakin banyak para penulis muda, para sastrawan muda bermunculan, sementara di sisi lain upaya-upaya mengapresiasi karya-karya tersebut dari kritikus ataupun dari publik yang memiliki kemampuan critical reading yang bagus itu cenderung masih sedikit. Tidak berarti bahwa kita sedang mengalami krisis kritik sastra, tetapi saya pikir memang jumlah apresiasi terhadap karya sastra kita, terutama yang kontemporer yang ditulis oleh para sastrawan muda kita, memang harus lebih diperbanyak. Idealnya seperti itu, dan saya memutuskan untuk lebih banyak lagi menulis tentang kritik sastra, terutama para sastrawan muda yang selama ini sesuai bacaan saya memiliki potensi yang bagus ke depannya, tetapi belum banyak diapresiasi oleh para penulis kritikus sastra, oleh para penulis atau kritikus sastra, sehingga
di satu sisi itu bisa melemahkan semangat mereka juga, karena mereka sudah capek-capek nulis, tapi ternyata tanggapan dari para kritikus atau dari penulis-penulis yang punya koleksi bacaan yang banyak di kepalanya ternyata belum memadai untuk mereka. Dari sudut pandang saya, perkembangan sastra Indonesia kontemporer sangat bagus dan sangat pesat dengan variasi tema yang juga beragam. Saya sendiri mengikuti misalnya cerpen-cerpen yang dipublikasikan di Kompas ataupun di Jawa Pos. Dan kalau kita menganggap bahwa juri sayembara, juri lomba-lomba karya sastra yang beberapa diadakan di Indonesia, termasuk misalnya sayembara novel dan manuskrip puisi DKJ, sebenarnya para juri itu sendiri sudah berperan sebagai kritikus karena mereka memilih dengan berdasarkan kualitas karya itu sendiri. Maka menurut saya karya-karya yang menang sayembara DKJ ataupun lomba-lomba dan sayembara-sayembara yang lain merupakan karya-karya yang ketika sudah diterbitkan akan sangat bagus kalau dijadikan rujukan bacaan baik di sekolah ataupun di masyarakat luas, karena karya-karya tersebut sebelumnya sudah melewati jalur seleksi oleh para juri sayembara tersebut yang berposisi sebagai kritikus secara tidak langsung ataupun secara langsung.